Apakah negeri ini sedang darurat? Saudara-saudara, sebangsa, dan setanah air, para akademisi, ahli hukum, dan pemerhati tata negara. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan mendasar yang mungkin jarang kita ucapkan, tetapi sering kita rasakan. Apakah negeri ini sedang baik-baik saja? Kita cepat menyebut darurat. Ketika banjir datang, ketika gempa mengguncang, atau ketika konflik bersenjata mengancam. Tetapi, mengapa kita diam ketika pejabat publik tak lagi merasa malu, ketika sogok menjadi kebiasaan, ketika gengsi dan pencitraan mengalahkan kepentingan rakyat, dan ketika kekuasaan perlahan terkonsentrasi pada segelintir elit ekonomi dan politik dalam hukum tata negara? Status darurat tidak hanya soal senjata dan bencana alam, ia juga tentang ancaman serius terhadap nilai dasar konstitusi, keadilan, demokrasi, dan persatuan nasional. Hari ini kita menyaksikan gejala yang tidak bisa lagi dianggap insidental. Pelanggaran etik tak lagi berujung konsekuensi. Politik uang bukan rahasia umum, melainkan rahasia bersama. Kebijakan publik kerap bersinggungan dengan konflik kepentingan. Demokrasi berjalan, tetapi hasilnya selalu menguntungkan kelompok yang sama. Pertanyaannya, apakah ini masih normal? Atau justru tanda darurat yang kita abaikan? Saya tidak sedang menuduh siapapun. Saya juga tidak sedang menghakimi rezim manapun. Saya hanya ingin mengajak para ahli hukum tata negara bertanya jujur. Apakah sistem hukum kita sudah memiliki instrumen untuk menyatakan darurat non-fisik nasional? Jika jawabannya belum, maka bukankah itu justru tugas kita bersama untuk memikirkannya? Sejarah banyak negara mengajarkan satu hal. Negara jarang runtuh karena serangan dari luar, tetapi sering hancur karena pembiaran dari dalam. Pembiaran terhadap hilangnya budaya malu, pembiaran terhadap sogok yang terlembaga, pembiaran terhadap gengsi kekuasaan, dan pembiaran terhadap oligarki yang perlahan menggerogoti kedaulatan rakyat. Maka hari ini, saya tidak membawa solusi instan. Saya hanya membawa kegelisahan konstitusional. Saya mengajak guru besar hukum tata negara, praktisi hukum, akademisi muda, aktivis konstitusi untuk turun tangan dalam diskursus publik. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk menjawab satu pertanyaan penting. Perlukah Indonesia memiliki undang-undang tentang status darurat non-fisik nasional dan undang-undang anti-oligarki? Jika tidak sekarang, kapan? Jika bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Negeri ini mungkin belum runtuh, tetapi tanda-tanda retaknya sudah terasa. Dan dalam sejarah, mereka yang berani bertanya di saat sunyi seringkali lebih berjasa daripada mereka yang baru berteriak saat semuanya sudah terlambat. Terima kasih.